Selamat datang. Ini adalah pesan Natal tahun 2020 kepada yang terkasih semua makhluk di Nusantara dan di muka bumi ini. Ada ungkapan bahwa kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk menjadi juru selamat. Demi keselamatan bumi dan seisinya lah Dia sebagai manusia di antara kita menjalani segala pengalaman perasaan hidup apa adanya. Demikianlah pesan Natal ini disadari sebagai pesan bersama dari umat manusia dan bagi segala bentuk dan makhluk ciptaan Tuhan dalam segala pengalaman dan perasaan hidup yang sekarang sedang dijalaninya. Kalau ada orang datang misalnya hendak menyelamatkan kita, apakah kita akan bertanya apa agamanya terlebih dahulu? Juga kalau kita hendak melakukan tindakan penyelamatan terhadap seseorang, masakan kita hanya akan bersedia jika orang tersebut sealiran dengan kita? Memang perlu diakui bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu kan menjadi dikenal hingga seantero jagat karena bertumbuh kembang di dalam dan bersama dengan evolusi peradaban kekristenan. Namun semua orang tahu bahwa Yesus bukanlah orang yang beragama Kristen, yang tunduk dan mengikuti tradisi sistem komunitas Kristen seperti yang dipaksakan menjadi aturan pemerintah di sini. Lebih tepatlah kalau Dia disebut orang Yahudi. Itu pun masih perlu ditanyakan, dia Yahudi golongan dan aliran apa? Karena dia dekat dengan kelompoknya Yohanes Pembaptis, yang sangat revolusioner itu. Dia juga menghormati kelompok Samaria yang oleh orang Yahudi, arus utama dianggap sudah tidak Yahudi lagi. Malahan dia sering bersitegang dengan dua mazhab utama Yahudi resmi saat itu. Bahkan Yesus membuat kelompok sendiri yang melibatkan 12 bahkan lebih orang-orang yang mengaguminya, menjadikannya guru, yang berharap imbalan besar posisi terbaik di surga, juga yang lantas menyangkali dan mengkhianatinya. Pendek kata, panjangnya sejarah peradaban yang meletakkan Yesus hanya sebagai bagian dari komunitas kekristenan tidaklah sepenuhnya tepat. Malahan bisa dikatakan bertentangan dengan semangat kehadiran Yesus di dunia sebagai juru selamat umat manusia. Salam Natal, salam kehadiran dari Sang Juru Selamat umat manusia. Itu tentu tertuju pada siapa saja, pada segenap pejabat negara dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi di puncak sana, mereka yang dengan berbagai alasan selalu melihat dan merasakan kegundahan, kebingungan, kegalauan, bahkan keraguan-raguan untuk bersikap dengan bijak hanya untuk sekedar berbahagia, apalagi mengucap selamat bahagia pada tetangganya. Salam pada semua usahawan, para penguasa modal dan kapital yang dengan berbinar mampu menangkap momen bahagia ini sepenuhnya demi keuntungan dan berlipat ganda bertumpuknya modal dan kapital itu yang lantas disyukuri sebagai berkah keberuntungan dan keberhasilan. Salam pada para penggembira dan penggiat Kristen yang bersibuk ria dengan upacara-upacara tradisi ritualnya masing-masing sembari mengatur jadwal liburan dan pesta. Bahkan pada para pembenci yang dengan alasan apa saja berusaha memberi pesan bahwa kebahagiaan tidak boleh dan tidak perlu diperingati apalagi dirayakan dengan kusuk. Semua mendapatkan salam yang sama. Salam dari Sang Juru Selamat. Salam damai. Salam juga bagi para bijak pandai yang mampu membaca tanda-tanda paling rahasia di alam semesta, seperti memahami cahaya bintang dan arah perjalanannya, mengerti kegelisahan dan kegembiraan binatang-binatang di tempat liar, dan menjelaskan tingkat kedewasaan pertumbuhan manusia sebagai pesan utama betapa berharganya manusia, yang paling lemah dan tak berdaya, dan berada di tempat yang hina sekalipun. Salam bagi orang-orang tulus pemberdaya budaya yang selalu menghadirkan makna pada tiap peristiwa hidup manusia, peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa saja sekalipun. Bagi para seniman yang selalu menghadirkan kebahagiaan sebagai peristiwa yang perlu dihayati dengan kemurnian hati, bagi segala profesi orang yang dalam jerih payahnya memungkinkan peradaban kemanusiaan berlangsung dalam dinamikanya. Pendek kata,
Salam Natal dipersembahkan kepada siapapun juga, apapun agamanya, apapun bangsa, suku, tradisi, tingkat sosial, pilihan hidup, dan segala jenis manusia yang nampak ada, pura-pura ada, dan tak nampak ada sekalipun. Siapapun juga, baik yang menerimanya dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja, dengan maksud tertentu, atau juga kepada yang bahkan mendengarnya saja sudah ketakutan, antipati, dan menutup diri. Pokoknya, salam Natal lah. Ini salah satu Natal dalam sejarah manusia yang berlangsung di tengah pandemi global yang mensyaratkan orang untuk melakukan pembatasan-pembatasan perjumpaan. Kerumunan yang menjadi kebanggaan perayaan Natal mau tidak mau harus dihindari. Apalagi jabat tangan dan peluk cium tanda keakraban persaudaraan setahun sekali itu. Konsekuensinya, kebaktian-kebaktian akbar yang biasanya akan memadati gereja-gereja, bahkan lapangan-lapangan tentu tidak perlu ada. Karena kalau dipaksakan, dengan protokol ketat sekalipun, hanya malah memperlihatkan betapa egoisnya Natalan dengan merepotkan banyak pihak seperti itu. Petugas kesehatan perlu memastikan protokol sesuai standar kesehatan. Satpol juga bertugas ganda, karena mengawasi disiplin warga tapi juga meneliti penyusup pengancam keamanan ketertiban. Jadi untuk tahun ini biarlah gedung-gedung gereja itu sepi dan damai tanpa beban menjadi ajang pertunjukan gengsi. Natal pandemi memberi arti bahwa menahan diri untuk tidak berkerumun adalah tindakan paling alim dan terpuji yang bisa dilakukan. Natal kali ini juga tak banyak membutuhkan aktivis gereja. Latihan-latihan paduan suara, drama Natal, ara-araan, seragam, dan juga penghiasan gedung gereja berbagai ornamennya tak penting lagi. Memastikan waktu dan media yang tepat untuk bisa bernyanyi bersama secara daring jauh lebih penting. Memasang layar hijau sebagai background bisa menggantikan segala macam ornamen dan bahkan seragam yang dikehendaki. Menemukan link website yang sesuai selera jauh bermanfaat dalam merasakan drama Natal dengan segala bentuk pesan dan pemaknaannya. Dan wifi gratis jauh lebih berguna daripada pelayanan aktivis gereja segiat dan setulus apapun. Bahkan pelanggengan struktural feodal dalam bentuk sowan dan pertemuan-pertemuan dari rumah ke rumah tentu juga sebaiknya ditiadakan dulu. Orang tidak perlu lagi menyiapkan rumahnya menjadi istana yang bisa dikunjungi penuh kekaguman dari para tamu. Tidak perlu lagi hidangan-hidangan di meja tamu, apalagi amplop dan kado di bawah pohon Natal untuk sangu anak-anak. Sepenuhnya perayaan akan hanya menjadi milik orang-orang yang tinggal di rumah saja. Natal kali ini harus dipersempit kemasyhuran agar akbarnya menjadi peristiwa-peristiwa kecil dalam diri tiap-tiap orang. Menjadi peristiwa-peristiwa harian yang terjadi di dalam unit kecil seisi rumah, baik yang tinggal di kemewahan maupun yang tinggal di kesederhanaan. Karena pandemi ini mensyaratkan pesan bahwa menahan dan menjaga diri itu besar artinya bagi orang lain, sebesar urusan hidup sehat dan sakit bahkan mati. Maka sekarang kita merayakan pandemi. Tahun ini memang sebuah masa Natal yang paling menggelisahkan dan penuh pergumulan. Nyaris seperti peristiwa ketika Yesus hadir di dunia ini dulu sekali. Kala itu banyak orang juga was-was, gelisah, takut, sedih, terhempas dari rutinitas yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai kenormalan. Peristiwa ketika kenormalan itu harus segera dibongkar agar ada ruang baru bagi segenap ciptaan menata diri dan hidup memasuki terang pagi. Kala itu pun peristiwa Natal yang dialami oleh Yesus juga adalah kisah keterasingan dari orang lain dan bahkan keluarga besarnya sendiri. Keterhempasan dari hiruk-pikuk gelegar kegembiraan pesta pora komunitasnya, tersembunyi dari kekuasaan dunia yang mengontrol dan mengendalikan seluruh hidup alam semesta dan seisinya ini. Ini peristiwa Natal sebagai biasanya dialami oleh orang-orang yang dikucilkan dari komunitas basisnya. Orang-orang yang bahkan tidak diterima dengan layak di tempat di mana seharusnya dia merasa aman, tempat yang disebutnya sebagai rumah. Peristiwa Natal ini menjadi kabar baik bagi orang yang terus mempertanyakan ketulusan dan kejujuran dalam membangun relasi manusiawi,
Karena perayaan pandemi ini orang dipertemukan dengan dirinya sendiri dan makna kehadirannya bagi orang lain. Peristiwa Natal saat ini adalah juga kabar baik bagi orang-orang yang selama ini mudah dianggap antisosial dan kurang pergaulan karena menghindar dari pertemuan-pertemuan yang kebanyakan intinya adalah sekedar formalitas berada secara bersama-sama di tempat dan waktu yang sama saja. Demikianlah peristiwa Natal saat ini tak lain adalah perayaan pandemi, perayaan bagi orang-orang miskin, papa, terasing, terhina, yang berbahagia karena tak perlu lagi kecil hati untuk tidak membeli baju baru, tak perlu lagi gundah harus memasang wajah ramah berjumpa kerumunan kegembiraan di gereja, tak perlu bingung sungkan terpaksa harus memberikan persembahan istimewa dan iuran-iuran untuk pelaksanaan perayaan Natal. Perayaan pandemi ini juga menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang karena kondisi perjuangan hidup personalnya, orientasi seksualnya, pilihan tradisi budayanya dianggap tidak bersesuaian dengan kenormalan yang ada di komunitas Kristen dan masyarakat. Pandemi Natal ini sungguh sebuah peristiwa pembongkaran kenormalan, sebuah pintu terbuka, sebuah harapan baru agar setiap makhluk menemukan cara yang lebih baik dalam bersikap terhadap diri, sesama, dan semesta. Mari kita berdoa, semoga peristiwa Natal ini menjadi kabar baik bagi semua makhluk ciptaan untuk kembali, ya benar-benar kembali, tidak sekedar berwacana simbolis, tetapi sungguh berupa tindakan kembali ke desa kecil terpencil komunitas nyata tiap pribadi, di mana manusia bisa berdialog akrab dengan alam dan bintang-bintang, dengan para binatang, bahkan dengan para malaikat. Dan kemarilah, tengoklah sejenak ke tempat Yesus Sang Juru Selamat hadir sederhana di tengah-tengah siapa saja. Tak peduli agama dan status sosialnya. Di tengah semesta ini, hanya untuk menegaskan satu hal sederhana penuh makna, yaitu Tuhan beserta kita. Demikian pesan Natal tahun ini. Salam damai, salam bahagia.